Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, Ibu Kristina selaku pengajar praktisi Filsafat Ilmu Komunikasi beserta teman-temanku yang saya kasihi. Hari ini, saya akan memaparkan filsuf yang berpengaruh terhadap dunia filsafat dan ilmu komunikasi, yaitu Max Horkheimer. Pertama-tama, saya akan memaparkan latar belakang dari Max Horkheimer. Max Horkheimer yang lahir pada tahun 1895 dan wafat pada tahun 1973 adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang menjadi salah satu tokoh utama dalam aliran pemikiran Frankfurt School. Lahir di Sachsenhausen, Jerman, Horkheimer memainkan peran kunci dalam mengembangkan teori kritis yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik struktur sosial yang menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Horkheimer mendirikan Institut untuk Penelitian Sosial di Frankfurt bersama dengan Theodor Adorno pada tahun 1923. Karya-karyanya seperti Dialectic of Enlightenment yang ditulis bersama Adorno mengeksplorasi dampak negatif perkembangan sosial dan teknologi terhadap kebebasan individu. Selama kekuasaan Nazi, Horkheimer melarikan diri dari Jerman dan kemudian kembali setelah Perang Dunia Kedua. Ia terus berkontribusi pada teori kritis dan pengembangan pemikiran kritis di bidang sosiologi. Horkheimer meninggal pada tahun 1973, meninggalkan warisan intelektual yang mempengaruhi pemikiran sosial dan politik kontemporer. Selanjutnya, saya akan memaparkan ajaran-ajaran dari Max Horkheimer. Ajaran-ajaran utama dari Max Horkheimer berhubungan dengan pemikiran kritis, teori kritis, dan analisis sosial. Beberapa konsep sentral yang dapat diidentifikasi dari karyanya meliputi yang pertama teori kritis. Horkheimer dan Frankfurt School mengembangkan konsep teori kritis untuk mengkaji struktur sosial dan budaya secara kritis. Mereka menyoroti dampak negatif modernitas, birokrasi, dan kapitalisme terhadap kebebasan individu. Yang kedua adalah dialektika pencerahan. Bersama Theodor Adorno, Horkheimer menulis Dialectic of Enlightenment. Mereka menggambarkan bagaimana pencerahan yang semestinya membawa pembebasan dan pengetahuan malah dapat menjadi alat kendali dan penyebab dehumanisasi. Yang ketiga yaitu kritik terhadap kapitalisme. Horkheimer mengkritik struktur kapitalis dan menggambarkan bagaimana ekonomi pasar dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Pemikiran ini mencerminkan pandangan Frankfurt School secara umum terhadap ketidakadilan dalam masyarakat kapitalis. Yang keempat adalah alienasi dan dekumanisasi. Horkheimer menganalisis konsep alienasi, yaitu perasaan terasing individu dari dirinya sendiri dan masyarakatnya. Ia menyoroti bagaimana kehidupan modern dapat menghasilkan dehumanisasi dan ketidakbahagiaan. Yang kelima yaitu partisipasi aktif. Horkheimer mendorong partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Pemikiran kritisnya tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat normatif, mengajak individu untuk terlibat dalam transformasi sosial. Pemikiran Horkheimer memiliki dampak besar dalam kajian sosiologi, filsafat, dan ilmu sosial, dan ia diakui sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengembangan teori kritis. Yang terakhir, saya akan memaparkan dampak ajaran Max Horkheimer terhadap ilmu komunikasi. Ajaran Max Horkheimer, terutama dalam konteks teori kritis, memiliki dampak yang signifikan terhadap bidang ilmu komunikasi. Beberapa pengaruhnya meliputi yang pertama, kritik terhadap media massa. Horkheimer dan Frankfurt School secara umum mengkritik media massa sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengkontrol opini publik dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Pemikiran ini memberikan dasar bagi kajian kritis terhadap media dan propaganda dalam ilmu komunikasi. Yang kedua adalah analisis budaya populer. Pemikiran Horkheimer memotivasi penelitian tentang budaya populer, terutama dalam hal bagaimana bentuk-bentuk hiburan dan media dapat memengaruhi cara orang memahami dunia dan masyarakat. Teori kritis memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana budaya populer dapat menjadi instrumen kontrol dan manipulasi. Yang ketiga yaitu heteronomi komunikasi. Konsep heteronomi, yaitu pengaruh luar yang membatasi kebebasan individu, dapat diterapkan pada analisis komunikasi. Horkheimer menyoroti bagaimana struktur sosial dapat membatasi kebebasan berbicara dan menyampaikan ide.
kritik terhadap kapitalisme dalam media. Yang keempat yaitu kritik terhadap kapitalisme dalam media. Pemikiran kritis Horkheimer membuka jalan bagi penelitian kritis terhadap peran media dalam mendukung dan memperkuat struktur kapitalis. Analisis terhadap iklan, representasi kelas sosial, dan komodifikasi informasi menjadi fokus dalam kajian komunikasi kritis. Yang kelima, yaitu peran komunikasi dalam perubahan sosial. Horkheimer mendorong partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Ini dapat diterjemahkan ke dalam ilmu komunikasi sebagai dorongan untuk memahami peran komunikasi dalam membangun kesadaran sosial dan memobilisasi masyarakat untuk transformasi positif. Dengan demikian, pemikiran Horkheimer telah memberikan landasan teoritis bagi kajian kritis dalam ilmu komunikasi, membuka pintu untuk memahami peran media dan komunikasi dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Sekian pengenalan mengenai filsuf Max Horkheimer dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dalam memberikan informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jessica Kesha Pinarto dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Timur, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan.